Baik, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, puji Tuhan, kalau semua kabar baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, langkah baiknya kita meminta pertolongan dulu dari Tuhan. Mohon kepada ketua kelas memimpin kita dalam doa. Ya, terima kasih ketua kelas yang sudah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya saya absen dulu sebelum kita melanjutkan atau memulai pembelajaran kita hari ini. Saya absen dulu. Winarti, hadir ya. Nurul Faisa, hadir. Putri Rahman, hadir. Syarfila, hadir. Nurmayasari, Nurmadina, Faradila, Nur Inaya. Kemudian yang terakhir Mulyati. Oke ya, jadi hari ini semuanya hadir. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, saya mau tanya dulu, sebelumnya atau pertemuan minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, betul sekali. Pelajaran minggu lalu kita belajar tentang keanekaragaman. Oke, baik. Untuk hari ini, untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, adapun tujuan pembelajaran ataupun capaian pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini atau yang harus kita ketahui setelah kita melakukan pembelajaran, ada 4 yang harus kita ketahui. Yang pertama itu tentang pengertian klasifikasi makhluk hidup, yang kedua tentang tujuan dari klasifikasi makhluk hidup, yang ketiga tentang sistem yang digunakan dalam klasifikasi makhluk hidup, dan yang keempat tentang pengklasifikasi dalam makhluk hidup. Yang pertama tentang pengertian klasifikasi makhluk hidup. Dari kalian ada tidak yang tahu tentang pengertian dari klasifikasi makhluk hidup? Ada yang tahu? Winarti? Faradila? Nur Inaya? Atau dari Syarfila? Tahu tidak apa artinya dari klasifikasi makhluk hidup? Oke, baik. Kakak akan menjelaskan tentang pengertian dari klasifikasi makhluk hidup. Nah, klasifikasi makhluk hidup merupakan pengelompokan suatu organisme atau makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri tertentu yang dimilikinya. Nah, kemudian jadi itu ya. Pengertian klasifikasi makhluk hidup merupakan pengelompokan organisme atau makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri tertentu yang dimiliki organisme atau makhluk hidup tertentu. Nah, apabila kita membahas tentang klasifikasi makhluk hidup, erat kaitannya dengan taksonomi. Nah, itu ya, harap dicatat. Nanti Ibu akan tanya di akhir pembelajaran, Ibu akan tanya atau Ibu akan evaluasi pembelajaran hari ini. Yang kemudian yang kedua, kita tujuan pembelajaran yang kedua tadi itu yaitu tujuan dari klasifikasi makhluk hidup. Jadi tujuan utamanya klasifikasi makhluk hidup yaitu mempermudah kita dalam mengenali atau membandingkan dan mempelajari berbagai jenis makhluk hidup
Itu tujuan utamanya dari klasifikasi makhluk hidup. Kemudian ada tujuan lainnya. Tujuan lainnya yaitu mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup, dan juga tujuan lainnya yaitu memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Jadi itu ada tujuan utamanya dan ada tujuan-tujuan yang lainnya. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu sistem dalam klasifikasi makhluk hidup. Jadi ada 3 sistem dalam klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama sistem klasifikasi buatan, yang kedua sistem klasifikasi alami atau natural, dan yang ketiga itu sistem klasifikasi filogenik. Nah, yang pertama tadi itu sistem klasifikasi buatan. Ini didasarkan pada karakteristik morfologi seperti alat reproduksi, habitat, dan penampakan makhluk hidup berdasarkan bentuk dan ukurannya. Kemudian yang kedua itu sistem klasifikasi alami atau sistem klasifikasi natural. Ini merupakan pengelompokan makhluk hidup yang dilakukan berdasarkan karakter-karakter yang mudah diamati seperti morfologinya. Namun sistem ini tidak menciptakan bentuk dan bentuk baru dalam prosesnya. Kemudian yang ketiga, sistem klasifikasi dalam makhluk hidup itu yaitu sistem klasifikasi filogenik. Ini didasarkan pada metode pengelompokan organisme berdasarkan jalur evolusi dan karakteristik genetik dari mulai dari sel tunggal hingga sel dewasa. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran yang harus kita lalui atau yang harus kita dapatkan melalui pembelajaran hari ini, yaitu pengklasifikasian makhluk hidup. Nah, di dalam penyusunan tingkatan atau taksonomi itu diawali dengan umum hingga ke spesifiknya atau hingga ke khusus. Jadi ada beberapa tingkatan taksonnya dalam organisme, mulai dari kalau pada tumbuhan itu mulai dari kingdom, yang kedua itu mulai dari divisi, yang ketiga kelas atau disebut dengan dalam bahasa Inggris itu kelas. Kemudian ada ordo atau bangsa, kemudian familia atau keluarga, kemudian genus atau marga, dan yang terakhir itu spesies. Sedangkan pada tumbuhan ada kingdom, phylum, kelas, ordo, familia, genus, dan spesies. Oke, jadi ada 4 pokok pembelajaran kita hari ini yang sudah kakak jelaskan. Selanjutnya saya akan evaluasi pembelajaran hari ini. Saya mau tanya dulu kepada Putri Rahman. Putri Rahman, dari yang kakak jelaskan tadi bisa menyebutkan sistem klasifikasi dalam makhluk itu terdiri dari berapa? Iya, betul sekali, terdiri dari 3, yaitu sistem klasifikasi buatan, sistem klasifikasi alami atau natural, dan sistem klasifikasi filogenik. Betul sekali Putri Rahman. Berikan tepuk tangan untuk Putri Rahman. Oke, selanjutnya kepada Faradila. Coba Faradila menjelaskan apa tujuan utama dari klasifikasi makhluk hidup? Ya, betul sekali Faradila. Tujuan utamanya klasifikasi makhluk hidup itu sudah tadi dijelaskan, yaitu bisa membedahkan atau membandingkan dan mengenali jenis-jenis organisme. Ya, terima kasih Faradila. Oke.
Selanjutnya Nur Inaya. Nur Inaya coba jelaskan tingkatan takson yang khusus pada tumbuhan. Oke, terima kasih Nur Inaya, sudah betul sekali. Jadi tingkatan takson itu pada tumbuhan dimulai dari kingdom, divisi, kelas, ordo, familia, dan genus. Ya, betul sekali. Kalau pada hewan, silakan disebutkan. Silakan Syarfila sebutkan. Ya, betul sekali. Jadi tingkatan takson pada hewan tadi sudah disebutkan sama Syarfila. Mulai dari kingdom, phylum, kelas, ordo, familia, genus, dan spesies. Ya. Oke, cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa ditanamkan baik-baik dalam pikiran adik-adik sekalian. Dan minggu depan kita akan bertemu lagi membahas pembelajaran atau pokok materi yang lainnya. Oke, sebelum pulang atau sebelum mari kita berdoa kembali. Mohon salah satu dari adik-adik sekalian memimpin kita dalam doa. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.